Katanya mau sidang di Solo. Sidang di Solo kok dipindahkan ke Polda Jawa Tengah di Semarang. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Setelah kita desak, akhirnya sebelum hari persidangan pindah ke Polres Surakarta, tapi ternyata ditaruh Brimob. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Dan setelah di Brimob, tinggal ke sidang di sini, katanya mau dilakukan secara online. Lebih lucu lagi atau tidak ini, saudara? Lucu. Karena tidak ada alasan bagi pengadilan tempat kita mengais keadilan untuk tidak menghadirkan tersangka dalam sidang kali ini. Ini adalah dagelan persidangan dan kami harapkan pengadilan ini menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak melegitimasi cara-cara zolim untuk menzalimi ulama kami, untuk menzalimi rakyat kecil yang tidak punya kekuatan selain mengadu kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini tinggal hakim harapan kita. Jangan sampai tindakan-tindakan hakim justru melegitimasi proses penzaliman ini dengan cara apa? Dengan cara tidak mentaati proses dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHP. Yang tertinggi itu KUHP. Memang ada perma terkait pelaksanaan sidang online, tapi perma tadi tidak relevan lagi ketika sekarang pandemi memang sudah tidak ada. Pembuktian yang paling kuat itu adalah apa yang saksi, terdakwa, dan ahli sampaikan di depan persidangan, ya. Kalau memakai alasan karena COVID, ada 3 sebab yang ingin saya sampaikan sebelum saya bicara tentang Perma nomor 4 tahun 2020. Yang pertama kita saksikan, ya, tanggal 8 sampai 11 kita disuguhi pemandangan, ya, Raja Muda Kaisang itu pernikahannya di Solo dihadiri polisinya dan tentara 10.800. Ya, yang kedua tidak ada prokes. Anda bisa lihat di YouTube itu senyum-senyum, ya. Semua tamu itu senyum, nggak ada prokes, nggak ada yang pakai masker, ya. Dan faktanya Presiden Joko Widodo ngunduh mantu secara offline atau secara online, saudara-saudara? Itu nikahnya online atau offline? Offline. Ijab kabulnya online atau offline? Offline. Hubungan suami istrinya online atau offline? Offline. Saya tidak tahu kalau itu. Memang tahu. Kalau online nggak bisa, Pak. Oh, yang jelas kalau online nggak bisa, ya. Jadi lucu, kenapa kalau dalam proses persidangan kok dilakukan secara online? Ini menunjukkan kepada kita persidangan Gus Nur dan Bambang Tri ini jelas bukan dalam rangka menegakkan hukum, tapi dalam rangka menegakkan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Bambang Tri dan Gus Nur terkait dengan penyampaian mubahalah yang dilakukan beberapa waktu lalu kini telah memasuki babak lanjutan, di mana proses kasus ini telah memasuki tahapan persidangan. Namun persidangan yang sedianya dijadwalkan pada Selasa kemarin itu ternyata ditetapkan dilaksanakan secara online. Hal itulah yang kemudian mengundang protes dari para pengacara dari kedua terdakwa ini. Mereka tidak menerima jika proses persidangan itu dilakukan secara online karena menurut mereka saat ini tidak lagi relevan pemberlakuan persidangan dilakukan secara online tersebut. Karena jika acuannya pada permen yang mengatur tentang pelaksanaan sidang secara online karena kondisi COVID, tentu sangat aneh menurut mereka karena pada pernikahan putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep beberapa hari lalu tanpa menggunakan protokol kesehatan padahal dihadiri oleh ribuan tamu undangan. Karena itu sangat aneh jika kemudian proses sidang dengan terdakwa Bambang Tri dan Gus Nur ini kemudian diminta ataupun ditetapkan dilaksanakan secara online. Ada apa itu yang membuat para pengacara ini mempertanyakan, dan ini pun menjadi tanda tanya besar kenapa proses sidang dengan kasus-kasus yang lain dilaksanakan secara offline, dengan kondisi saat ini tidak lagi ada pelaksanaan sidang yang dilakukan secara online. Namun pada kasus dengan terdakwa Bambang Tri dan Gus Nur ini pelaksanaan sidang keduanya dilakukan secara online. Itulah yang membuat para pengacara ini tidak menerima proses sidang dengan menggunakan cara online tersebut. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.